Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis 39, an Zirr bin Hubaysh rahimahullahu yaqul. Ya, saya doakan rahimahullah karena beliau seorang tabi'i. Sa'altu Ubay bin Ka'b, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Faqultu inna akhaka bin Mas'udin yaqul, sesungguhnya saudaramu yaitu Abdullah bin Mas'ud, sama-sama sahabat Nabi ya. Dia mengatakan, may yakumil haula, barang siapa yang bangun malam setahun penuh, sepanjang tahun, sepenuh tahun ya, yusib lailatul qadri, pasti dia akan mendapatkan lailatul qadar. Faqala, maka Ubay mengatakan, ini rahimahullahnya, ini perkataan Ubay ini. Jadi ini titiknya salah ya, diganti aja. Faqala titik dua, maka Sayyidina Ubay mengatakan, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Arada Ibnu Mas'ud itu ingin alla yattaqilan nas, bahwasanya manusia itu tidak bersantai-santai. Ama ketahuilah, innahu, sesungguhnya dia Ibnu Mas'ud, qad alima annaha fi Ramadan, sudah tahu bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ini pendapat yang sahih ya, karena sebagian mazhab mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak harus di bulan Ramadan, bisa saja di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, kata mereka. Enggak benar ya. Wa annaha fil ashril awakhir, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Wa annaha lailatul 27, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Thumma halafa, kemudian dia bersumpah, la yastathni, dia tidak mengucapkan insyaallah. Jadi artinya sumpahnya betul-betul, tidak dia rusak. Annaha, bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul 27, malam 27. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu punya keyakinan Lailatul Qadar malam 27. Kalau jumhur tidak begitu ya. Jumhur mengatakan paling diharapkannya Lailatul Qadar adalah malam 27. Maka pendapatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan bahwa beliau berkeyakinan Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Ya selalu malam 27, nggak bisa pindah-pindah. Tapi pendapat yang kita pilih atau dipilih oleh banyak guru kami adalah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kenapa? Karena hadisnya semuanya sahih ya, yang menunjukkan malam 21 sahih, menunjukkan malam 27 sahih, menunjukkan malam yang lainnya juga sahih, sehingga dikompromikan antara hadis-hadis tersebut, berarti bisa berpindah-pindah. Faqultu, maka Zir bertanya, bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Mundhir? Dengan tanda apa atau dengan dalil apa kamu mengucapkan itu wahai Abul Mundhir? Abul Mundhir ini nama laqabnya, nama kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Qala, Ubay mengatakan, bil alamati au qala bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda yang Nabi kabarkan kepada kami. Annaha tatlu'u yawma idzin, bahwasanya dia muncul, dia ini maksudnya matahari ya, bahwasanya matahari itu muncul pada hari tersebut, la syu'a laha, tidak ada sinar terang baginya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksudnya adalah ketika malam Lailatul Qadar, nanti pagi harinya itu tandanya adalah ketika matahari terbit. Nah, pas terbitnya ya, pas proses terbitnya itu sinarnya tidak terang benderang sebagaimana biasanya, tapi terang sinarnya redup atau sinarnya lemah. Nah, kenapa sinarnya lemah? Ini ada sebagian ulama berpendapat karena para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu mereka banyak sekali yang turun ke bumi. Nah, maka sinarnya para malaikat kan tercipta dari sinar ya, itu menyebabkan tertutupnya sinar matahari. Sehingga matahari ketika muncul ini dalam kondisi sinarnya lemah gitu. Ketika muncul ya, bukan sepanjang hari kemudian lemah terus, tidak. Bisa jadi siang harinya terang benderang panas, bisa ya, tapi pas munculnya itu, ketika munculnya itu adalah lemah. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, ini maksudnya adalah Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram. Hadits Muawiyah fi Lailatul Qadar Lailatul 27 rawahu Abu Dawud wal rajih waqfuhu. Hadisnya Muawiyah bahwa Lailatul Qadar adalah malam 27, itu yang benar hadis itu hadis mauquf. Maksudnya mauquf, perkataan sahabat Nabi. Jadi perkataan Sayyidina Muawiyah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Diperselisihkan tentang penentuan Lailatul Qadar sampai 40 pendapat.
yang saya sudah sebutkan semuanya pada kitab Fathul Bari, yaitu syarah atau penjelasan bagi Sahih Al-Bukhari. Dan sudah saya rangkum atau saya kumpulkan dalam buku ini ya. Judulnya Ikhtilaful Ulama fi Lailatul Qadar. Perselisihan ulama dalam Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama yang 40 pendapat lebih itu ada dalam Fathul Bari, saya kumpulkan dalam buku ini. Qultu, saya mengatakan, waqad sahha annaha lailatun balijatun. Telah sahih bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang terang. Kalau diterjemahkan sejuk itu maksudnya kalimat setelahnya, la harrah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin, artinya sejuk. Nah, balijahnya itu bukan sejuk artinya, maka di situ terjemahnya kurang ya. Balijah itu artinya musyriqah, yang terang. Wa anal malaikata tilkal lailata, para malaikat di malam tersebut, fil ardi akthar min adadil ahsa, di bumi mereka lebih banyak jumlahnya dari jumlah kerikil-kerikil. Hadis diriwayatkan, ini hadisnya sahih, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Nah, maka ini tanda-tanda Lailatul Qadar, minimal kita dapatkan 3 tanda. Tanda yang pertama pada pagi harinya, berarti sudah lewat ya Lailatul Qadarnya tadi malam, kemudian pada pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sinarnya lemah. Tanda yang kedua, malamnya adalah malam yang terang, jadi bukan gelap gulita. Kemudian yang ketiga adalah malamnya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Dan pernah terjadi di masa Nabi SAW, Lailatul Qadar turun hujan. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar harus turun hujan ya. Kebetulan waktu itu Lailatul Qadar sedang turun hujan. Hadisnya ini tentang Lailatul Qadar malam yang balijah, malam yang terang, ini diriwayatkan dalam At-Tabarani. Tulis saja balijah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan Lailatul Qadri lailatun balijatun la harrah wala baridah. Ada kalimat lengkapnya ya, wala yurma fiha binajmin, juga tidak ada bintang yang dilempar padanya. Jadi enggak ada setan yang mencuri dengar dari langit sehingga tidak ada yang bintang untuk melempar mereka. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Adapun tentang para malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah kerikil, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, innal malaikata tilkal lailata fil ardi akthar min adadil hasa. Beliau mengatakan Lailatul Qadri lailatus sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Malam Lailatul Qadar itu malam 27 atau malam 29. Nah, maka ini saya katakan tadi ya, bahwasanya ada hadis sahih Lailatul Qadar itu malam 27, ada hadis sahih malam Lailatul Qadar itu 29. Ini semuanya sahih. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, hasan ya. Hasan atau sahih sama aja, yaitu hadisnya diterima. Nah, maka untuk mengkompromikan berarti Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Karena itulah kita berdoa selalu kepada Allah, Allahumma rzuqna barakata Lailatul Qadri tammatan tammatan tammatan. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya al-haditsul arba'un, hadis 40. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita. Ini boleh juga dibaca araita. Jadi hamzahnya yang kedua ini dihapus enggak apa-apa ya. Ada 2 qiraah sebagaimana dalam qiraatul Quran. Araita, apa pendapat Anda wahai Rasulullah, in alimtu, jika saya mengetahui ayya lailatin lailatul qadr, kapan Lailatul Qadar itu, ma aqulu fiha, apa yang saya harus ucapkan di dalamnya. Qala, beliau bersabda, quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, menyukai permaafan, maka maafkanlah saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 selain Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Nah, di sini mestinya ada tambahan ya. Wa ziyadatu karim la tasih, rawahu Tabarani fil Awsat. Wa ziyadatu karim, adapun tambahan kata-kata karim di dalam doa tersebut itu tidak sahih, yang itu diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Jadi ada yang membaca doa Allahumma innaka afuwun karim. Nah, tambahan karim itu tidak sahih. Sehingga lebih baiknya kita membaca yang sahih, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun membaca Allahumma innaka afuwun karim juga tidak berdosa, tidak ada masalah ya, tetapi paling bagusnya kita membaca yang lafalnya dari hadis yang sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja diketahui oleh sebagian hamba-hamba Allah. Karena di sini Aisyah mengatakan, apa pendapat Anda ya Rasulullah jika saya mengetahui kapan itu Lailatul Qadar? Ini perkataan Aisyah tidak diingkari oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan seseorang itu atau sebagian hamba Allah dibukakan oleh Allah kepadanya pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Seperti yang dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada suatu malam Ramadan, beliau masih kecil waktu itu, belum jadi ulama ya, masih anak-anak. Beliau malam-malam membangunkan bapaknya, membangunkan ibunya. Kemudian mengatakan, wahai bapak, ibu, ini ada apa ini? Malam ini kok terang sekali, padahal ini malam hari. Kenapa tidak seperti biasanya? Maka bapak ibunya kaget ya, merasa heran, mana terangnya mana? Nggak ada terang sama sekali. Jadi Imam Nawawi melihat suasana sangat terang benderang, tidak seperti biasanya ya, sesuai hadis tadi ya, Lailatul Balijah, malam yang terang benderang. Sementara bapak ibunya merasa ini malamnya seperti malam-malam biasa. Nah, ini kalau sahih cerita ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar dibukakan pengetahuannya oleh Allah kepada Imam Nawawi karena beliau orang pilihan Allah, tetapi bapak ibunya tidak dibukakan kepada mereka. Nah, maka pada malam tersebut kedua orang tua Imam Nawawi sungguh-sungguh ibadah, dan mereka mengatakan kami mengetahui itu Lailatul Qadar dengan perkataan anak kami, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa paling bagusnya pada malam-malam Lailatul Qadar kita memperbanyak, pada malam-malam Ramadan kita memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dibaca terus berulang-ulang. Nah, prakteknya gimana? Ya, amalan paling bagus kan malam hari salat malam, baca Quran, doa. Nah, sehingga 2 rakaat salat sunnah, kemudian baca Quran, kemudian baca doa ini. Nanti lagi 2 rakaat salat sunnah, salat tahajud sendiri di rumah ya. Kemudian baca lagi Quran, mungkin baca 1 surat atau 1 lembar atau 1 juz, sesuai dengan keinginan masing-masing. Selesai baca Quran ditutup dengan doa ini ya, salat lagi, terus begitu ya. Karena Rasulullah SAW mengajari kita kalau sudah membaca Quran hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bih. Siapa yang telah baca Quran hendaklah dia meminta kepada Allah dengan bacaan tersebut. Ini bisa bermakna setelah membaca Quran semuanya khatam ya, ditutup dengan doa khatam Quran. Bisa juga yang dimaksud adalah telah membaca Quran pada waktu tersebut ya. Jadi misalnya kita ambil mushaf Quran, kita baca 1 juz, selesai kita tutup. Nah, setelah ditutup kita baca doa, Allahumma arhamna bil Quran, atau doa apapun terserah, bebas, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih ya. Maka tidak perlu kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh banyak orang ya, selesai baca Quran, shadaqallahul azim. Enggak perlu begitu. Kenapa? Karena tidak ada contohnya ucapan shadaqallahul azim setelah selesai baca Quran. Demikian juga kita menyebabkan kita jadi tidak melakukan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Selesai baca Quran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara engkau ganti dengan shadaqallahul azim, engkau malah tidak berdoa sama sekali. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa sebelum berdoa hendaklah kita memuji Allah. Allahumma innaka afuwun. Nah, baru setelah memuji baru kemudian berdoa. Sebagaimana setiap hari kita lakukan ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini adalah pujian kepada Allah. Kemudian baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim, doa. Jadi adabnya doa memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga dalam doa itu untuk menyebut nama Allah, Afuwun. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Allah juga mengatakan, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kalian berdoa kepada Allah, maka bagi Allah lah nama-nama yang baik. Ya, surah Al-Isra ayat 110. Nah, karena itu
hendaklah kita mulai doa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling bagusnya nama Allah yang disebut adalah sesuai dengan doa yang diminta. Kalau yang diminta adalah fa'fu anni, maafkan aku, maka nama yang disebut adalah afuwun, maha pemaaf. Kalau kita minta rizki, maka kita mengatakan wa anta khairur raziqin. Engkau adalah zat yang sebaik-baik memberi rizki. Demikian adabnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.